Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1461 sampai tahun 1465. Warisan biografi Raja Obat. Jika seorang master memasuki tempat ini, para pemilik toko biasanya tidak akan berani melakukan sesuatu yang curang. Anda biasanya tidak dapat menipu seorang master seperti ini. Baik itu menggunakan perangkap madu atau membius seseorang, mereka mungkin tidak asing bagi mereka. Mereka ingin mengajari Anda beberapa trik, untuk memberitahu Anda cara memasukkan obat secara diam-diam dan tidak kentara ke dalam mangkuk seseorang. Kebanyakan orang pasti akan berpikir untuk memasukkan obat ke dalam mie. Mereka yang sedikit pintar akan mengoleskan bubuk itu ke sumpit mereka. Jika itu Guchen, mereka mungkin memasukkan obat ke dalam daun bawang cincang atau di dalam tutup botol. Biasanya, saat minum, kita menuangkannya secara horizontal di awal, tetapi kita harus memegang botol dengan tegak setelah selesai. Dengan begitu, obat di dalam botol pasti akan habis. Dan karena awalnya baik-baik saja, lalu pingsan di akhir, semua orang akan mengira itu alkohol, bukan obat-obatan. Pemilik toko, yang memperhatikan meja dari kejauhan, mendesah tak berdaya, "Master. Bos, bolehkah kita mulai?" Bisik pelayan di sebelahnya. "Saya ingin sekali mengajari Anda beberapa trik, tetapi kita tidak mampu berurusan dengan orang-orang itu." "Apa kau pikir mereka mudah diganggu seperti orang-orang Jepang itu?" desah pemilik toko tak berdaya. Guchen dan yang lainnya akhirnya beristirahat, tetapi jauh di pegunungan Qilian, Tian Yuxiao menghadapi pengejaran hidup atau mati. Jauh di pegunungan Qilian, Tian Yuxiao berlari, penuh luka. Hampir semua bagian tubuhnya, kecuali wajahnya, mengalami berbagai tingkat luka. Kakinya telah disayat beberapa kali, tetapi ia terus berlari. Namun, secepat apapun ia berlari, siapapun di belakangnya akan menyusul. Noda darah di tanah akan menunjukkan keberadaannya. Tak ada tempat untuk bersembunyi, jadi ia berbalik dan menutupi noda darah di tanah dengan pedang. Lalu ia melompat ke puncak pohon di sebelahnya. Namun, begitu sampai di sana, setiap 2 detik, ia mendengar suara langkah kaki yang padat dari belakang. Kedua belah pihak mengikutinya dari dekat, jadi sekuat apapun Tian Yuxiao berlari, ia pada dasarnya tidak bisa melarikan diri. Orang-orang ini benar-benar memperlakukannya seperti mangsa. Mereka jelas bisa mengejar, tetapi mereka menolak untuk mengejar dan terus mengejarnya, memberinya ruang. Sepertinya, mereka hanya menikmati sensasi pemburu mengejar mangsanya. Setelah mencapai puncak pohon, dalam beberapa detik, ia mendengar orang-orang di belakangnya berhenti di pohon. Darahnya hilang, auranya hilang, jejak kakinya hilang. Apa yang terjadi? Tian Yuxiao hanya bisa bersembunyi di pohon. Mendengar orang-orang di bawah pohon mencari kemana-mana, ia mau tidak mau bersembunyi di bagian terdalam pohon. Semua orang melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejaknya. Aneh, kenapa kita tidak bisa menemukan orang itu? Kita baru saja mengejarnya, dan dia tiba-tiba menghilang. Kemana dia pergi? Mungkinkah dia terbang? Ini aneh. Dia pasti bersembunyi di dekat sini. Cari dia baik-baik. Siapapun yang menemukannya akan mendapatkan emas sebanyak yang dia mau. Cao Nianzu perlahan menyusul. Dia berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan yang terjal, masih mengenakan congsamnya yang sangat seksi, dengan belahan setinggi paha. Langkah kakinya yang lincah memenuhi imajinasi para pria. Lapor ke Nona Cao, dia sudah pergi. Setelah melacaknya di sini, dia menghilang. Noda darah di tanah sudah hilang, begitu pula jejak kakinya. Kata seorang murid petani dengan hormat, kedua tangannya terkepal. Lebih jauh lagi, pria itu sesekali melirik dadanya saat berbicara. Harus diakui, Cao Nianzu memiliki tubuh yang sangat bagus. Dia berusia 30-an dan berlekuk. Di usia ini, dia tampak seperti buah persik matang. Pria mana yang tidak akan bingung ketika melihatnya? Hahaha, dia tidak bisa kabur. Dalam radius 10 km dari pegunungan Qilian, semua orang adalah orangku. Kemana dia bisa pergi? Dia orang pertama yang mengkhianati aliansi, orang pertama yang mengkhianati keluarga Nong. Keluarga Nong akan membunuhnya di tempat. Cao Nianzu mengangkat alisnya dan terkekeh. Saat ini, ia melihat beberapa tetes darah menetes dari pohon, dan ia langsung menyadari sesuatu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pohon ke arah darah itu. Jelas bahwa darah itu berasal dari pohon, jadi kemungkinan besar pria itu ada di dalamnya. Seorang pemuda di dekatnya, yang juga berpura-pura pintar, segera melangkah maju dan berbisik, "Nona Cao, lihat ke sana." Cao Nianzu hanya memutar matanya ke arahnya, menoleh, dan berkata, "Baiklah." Mereka mungkin sudah berlari ke depan. Kau pimpin pengejaran, dan yang lainnya, ikuti aku kembali.
Akan sulit untuk menanganinya jika begitu banyak orang tiba-tiba muncul di aula dan sesuatu terjadi. Ya, kelompok itu segera terbagi menjadi dua tim. Satu tim melanjutkan pengejaran, sementara yang lain mengikuti Cao Nianzu dan kelompoknya kembali. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Tian Yuxiao tidak mendengar gerakan apapun di bawah dan diam-diam meluncur turun dari pohon. Ia merasa agak lemah karena kehilangan banyak darah, dan ia hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat dan menghentikan pendarahan. Namun, ketika ia mencapai tanah, ia melihat banyak darah menetes dari tubuhnya. Ia langsung merasakan ada yang tidak beres. Wus! Tepat saat ia hendak bangkit dan pergi, sebuah cakar tajam melesat dari belakang dan mencengkeram bahu kirinya dengan kuat. Ah! Tian Yuxiao menahan rasa sakit, meraih rantai besi dengan tangan kanannya dan meraung, keluar. Ia menarik dengan kuat, dan pria yang bersembunyi di semak-semak itu langsung terpental keluar. Pada saat yang sama, beberapa cakar tajam melesat keluar dari kegelapan dan mencengkeram anggota tubuh Tian Yuxiao. Ia segera menggunakan pedang bertaring hiu di tangannya untuk menghadapinya dengan cepat, tetapi sekarang ia tidak memiliki kekuatan tersisa. Setiap kali ia meronta, cakar tajam di bahu kirinya menusuk dagingnya dan terasa sakit. Hahaha, sudah kubilang sejak lama, kau tak bisa kabur di bawah hidungku. Cao Nianzu perlahan keluar dari kegelapan, menatapnya, dan berkata lembut. Ia telah menemukannya sejak lama. Alasan mereka berpisah menjadi dua tim dan pergi sebenarnya untuk bekerja sama. Meski tak ada noda darah, pada dasarnya sudah diketahui bahwa Tian Yuxiao sebenarnya ada di pohon itu. Jejak kaki di sini sudah hilang, begitu pula noda darahnya. Pria itu pasti bersembunyi di dekat sini, jadi terlepas dari apakah mereka melihat darahnya atau tidak, Cao Nianzu pasti punya seseorang yang mengawasi di dekatnya. Kau pikir ini akan membuatku terus menjadi bonekamu? Tian Yuxiao memelototinya dan berkata dengan dingin, bunuh aku hari ini, atau cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Kau, Cao Nianzu mencibirnya, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau berperilaku baik, aku akan tetap membesarkanmu seperti anakku sendiri. Pemimpin pahlawan dan rumah petani adalah milikmu. Bermimpilah. Raung Tian Yuxiao. Hahaha, kau hanya bicara keras sekarang. Terjebak dalam cakar besi ini, semakin kau melawan, semakin dalam jebakannya. Cao Nianzu mencibirnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Cao Nianzu dan yang lainnya. Wus! Tian Yuxiao mengangkat pedangnya dan menebas tangan kirinya, benar-benar memotongnya. Darah mengucur deras, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Siapa sangka orang ini bisa begitu kejam padanya? Haruskah kau sekejam itu? Cao Nianzu mengerutkan kening sambil menatapnya dan berkata dengan suara berat. Kebencian karena membunuh ayahku tak terdamaikan. Aku tak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Seberapa kejam seseorang tidak ditentukan oleh seberapa kejamnya dia kepada orang lain, tetapi oleh seberapa kejamnya dia terhadap dirinya sendiri. Awalnya, pikiran Cao Nianzu yang sebenarnya bukanlah untuk membunuh Tian Yuxiao. Selama dia patuh dan bersedia membantunya, pemimpin masa depan keluarga petani dan seluruh keluarga petani akan menjadi miliknya. Tentu saja, untuk mengatakannya dengan baik, itu milik Tian Yuxiao, dan keluarga petani itu masih milik keluarga Tian, tetapi terus terang, hal itu masih milik Cao Nianzu. Mengendalikan Tian Yuxiao sama dengan mengendalikan seluruh keluarga petani. Di masa depan, 6 aula akan berada di bawah kendali Cao Nianzu. Ini adalah tujuan yang sebenarnya. Kenyataannya, jika Tian Yuxiao tidak terbunuh sekarang, ia pasti akan terbunuh di masa depan. Kecuali jika ia benar-benar ingin menjadi boneka seumur hidup, yang jelas mustahil. Jika ia benar-benar tidak kompeten, ia tidak akan mampu memimpin seluruh klan petani dengan sukses. Jadi, cepat atau lambat, Tian Yuxiao akan tersingkir. Itu hanya masalah waktu. Jika ia tidak mati kali ini, ia akan mati di masa depan. Melihat betapa kejamnya orang ini padanya, Cao Nianzu menyadari bahwa aliansinya dengan Tian Yuxiao telah runtuh saat ini. Jika ia tidak membunuhnya kali ini, Tian Yuxiao tidak akan berguna lagi baginya, jadi lebih baik melenyapkan potensi ancaman ini sesegera mungkin. Terlebih lagi, citranya rusak parah dengan tangan kirinya terputus. Klan petani tidak akan mengizinkan pahlawan berlengan satu seperti itu terpilih. Sejak tangan kirinya terputus, Cao Nianzu pada dasarnya telah bertekad untuk melenyapkannya. Karena kau bersikeras untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kata Cao Nianzu dingin, sambil melambaikan tangannya. Tian Yuxiao berlutut di tanah, menopang pedangnya dengan satu tangan, seluruh tubuhnya kejang-kejang kesakitan. Darah berceceran di tanah. Ia menopang pedang dengan tangan kanannya dan perlahan berdiri. Wajahnya tampak berantakan dan berlumuran darah. Jika pertarungan benar-benar terjadi antara puluhan murid petani dan 3 pendekar pedang terkenal, Yan Ri, Luosha, dan Su Wu, Tian Yuxiao pada dasarnya akan mati tanpa peluang menang. Hahaha,
Aku tidak menyangka Tuan Muda Aula Cimei akan mati di tangan rakyatnya sendiri. Kata Tian Yuxiao dingin, menatap semua orang. Bergemuruh. Guntur bergemuruh di langit, dan hujan deras turun dalam sekejap. Namun, tak seorang pun meninggalkan tempat kejadian karena hujan. Maafkan aku, Tuan Muda. Kami tidak punya pilihan lain. Mohon bermurah hati dan tinggalkan kami sendiri. Istri dan anak-anak saya semua ada di rumah, menunggu kami pulang. Tuan Muda Sekte, maafkan saya. Yan Ri, Luosha, dan Su langsung menyerbu Tian Yuxiao, tetapi ia tidak berdiri di sana dan menunggu ajal. Sebaliknya, ia menggenggam pedang bertaring hiu di tangan kanannya, menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke bilah pedang itu, mempersembahkan darahnya sendiri sebagai persembahan kepada roh pedang. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, ia melancarkan jurus pamungkasnya. Wus! Ia melompat ke udara. Seluruh langit tiba-tiba menjadi cerah, dan tak seorang pun bisa bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Kilatan tiba-tiba. Minggir! Teriakan Cao Nianzu untuk menghindar dengan cepat bukanlah karena mengkhawatirkan para petani, melainkan demi keselamatan Yan Ri, Luosha, dan Su. Jurus ini adalah jurus pamungkas lembah hantu. Kilatan tiba-tiba. Gu Chen pernah menggunakan jurus ini sebelumnya. Jurus ini praktis hanya digunakan oleh mereka yang berasal dari Sekte Lembah Hantu dan Zongheng. Jurus ini melukai musuh 1000 kali, tetapi melukai diri sendiri 800 kali. Jurus ini biasanya tidak digunakan karena akan menguras energi internal yang signifikan dari seluruh tubuh. Namun, kekuatan yang dilepaskannya juga luar biasa. Bang! Sebuah jurus pedang jatuh dari langit. Jurus itu jatuh seperti gunung, dan hembusan udara langsung menghantamnya. Ledakan. Awan debu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka, membuat semua orang terpental. Mereka yang berada paling dekat langsung terbunuh oleh kekuatan itu. Yan Ri, Su, dan Luosha berada di garis depan. Setelah ledakan keras, mereka langsung terhempas. Tulang dan meridian hancur total. Jika bukan karena energi internal yang kuat yang melindungi mereka, mereka mungkin sudah kehilangan nyawa. Ledakan. Sebuah kawah besar muncul di tanah, dan mereka bertiga terlempar beberapa meter ke tanah. Namun Tian Yuxiao tidak terlihat. Di mana dia? Cao Nianzu melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat Tian Yuxiao. Dia berteriak dengan marah, dia benar-benar seburuk itu. Dia bahkan berhasil melarikan diri. Haruskah kita mengejarnya? Tanya seorang pria di dekatnya. Melihat orang-orang yang tergeletak di tanah, bahkan Luosha, Yan Ri, dan Su pun tergeletak di tanah, luka-luka mereka tak diketahui. Kejar. Sekalipun kita harus mengejarnya sampai ke ujung bumi, kita harus menemukan orang itu. Dia harus ditemukan hidup atau mati. Dia kehilangan satu tangan, jadi dia tidak bisa pergi jauh. Teriak Cao Nianzu kepada kerumunan. Semua orang segera berkumpul dan melanjutkan penyisiran mereka. Di sebuah gua kecil di hutan. Tian Yuxiao bersembunyi di balik batu besar, memegang tangan kirinya yang terputus dengan tangan kanannya, menekan erat ke celah batu, mengamati kelompok di luar yang mencarinya. Untungnya, hujan deras menyulitkan orang-orang itu untuk menemukannya. Posisinya rendah, dan mereka berada tepat di depannya atau tepat di atasnya. Iya. Bahkan melihat orang-orang terus-menerus melihat ke dalam, tetapi tak satu pun dari mereka masuk. Medannya tak hanya terjal, tetapi juga ada parit di bawahnya. Berkat hujan deras, jejak kakinya dan bau darahnya terhapus sepenuhnya. Iya. Menunggu selama 2 jam, mungkin hingga dini hari, yang mungkin menjadi alasan mengapa tidak ada orang di sekitar. Ia meringkuk di dalam gua kecil itu, mati rasa karena rasa sakit. Rasa sakit dari lengan yang buntung tak terlukiskan, dan tidak ada obat bius. Dengan luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, termasuk tangan yang buntung, Tian Yuxiao benar-benar merasa ia tidak akan bertahan lebih lama lagi jika mereka tidak menangkapnya. Ia telah kehilangan begitu banyak darah, dan setelah melakukan gerakan mengejutkan itu, ia merasa seperti semua tenaganya telah terkuras. Jika seseorang benar-benar menemukannya sekarang, ia mungkin tidak akan repot-repot melawan, dan ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tian Yuxiao hanya ambruk di tanah, benar-benar terdiam. Meskipun ia belum mati dan masih sadar, ia hampir sama saja dengan mati. Aku sudah memikirkan banyak cara untuk mati dalam hidupku, tapi aku tak pernah memikirkan cara mati yang begitu pengecut. Katanya tanpa daya sambil berbaring di tanah. Cara paling membanggakan seorang prajurit dalam menghadapi kematian sebenarnya adalah melawan seorang master 1 lawan 1 sampai mati. Duel antar master adalah cara seorang prajurit memimpikannya kematian. Alih-alih dikejar sekelompok orang, jika ia tidak terlalu radikal dan bertarung dengan Ji Sixuan di siang hari, ia tidak akan berakhir dalam kekacauan seperti ini di malam hari. Oh, lupakan saja. Tian Yuxiao bergumam pada dirinya sendiri sambil berbaring di tanah, guru.
Aku salah. Setelah sekian lama, ia tahu bahwa kesalahan terbesarnya adalah menjadikan gurunya sendiri musuh. Ia juga memiliki sifat keras kepala. Terkadang, bahkan ketika ia tahu itu salah, ia tetap ingin membuat kesalahan sampai akhir. Alasan utama ia selalu ingin mempelajari legenda Raja Obat dari Chang Yunsan adalah balas dendam. Terbaring di tanah, Tian Yuxiao tak kuasa menahan diri untuk memikirkan Chang Yunsan, mengenang masa-masa ketika ia mengajarinya seni bela diri. Sepertiga untuk diri sendiri, tegakkan jalan lurus, teknik Tao yang tak terhitung jumlahnya, perkaya tubuh. Ia menggumamkan formula mental tertentu, tanpa menyadari bahwa tubuhnya kini memancarkan cahaya hijau redup. Saat ini, di tanah tak bertuan, di kamar pribadi kecil penginapan. Kamar pribadi yang disebut mewah itu sebenarnya adalah loteng dengan tempat tidur, yang sebenarnya hanyalah tempat tidur susun di asrama. Lebarnya 1,5 meter dan panjangnya 1,5 meter. Hanya ada satu tempat tidur ini di kamar pribadi, dan bahkan tidak ada jendela. Hanya ada lubang kecil di langit-langit yang memungkinkan komunikasi dengan luar dan sirkulasi udara. Sialan. Rumah jelek ini harganya 300 yuan per malam. Benar-benar tidak berperasaan. Intinya, kamarnya kecil dan bocor. Gerutu Lan Wancheng sambil berdiri di dalam kamar. Kamar seluas 3 atau 4 meter persegi dihargai 300 yuan per malam, dan atapnya bocor. Jika ada pilihan lain, Gu Chen dan teman-temannya pasti tidak akan memilih untuk tinggal di sini. Dingin dan lembab, dan itu tidak masalah. Rumahnya kecil, penuh tikus, dan bocor. Sialan. Lan Wancheng tidak hanya marah, tetapi Gu Chen juga hampir mengumpat. Beraninya mereka mematok harga 300 yuan per malam dengan harga berapapun. Jika ini bukan daerah yang melanggar hukum, dia pasti sudah menelepon untuk mengadu. Di daerah ini, pada dasarnya kita tinggal melakukan apa yang diperintahkan. Jika menurut kita tidak masuk akal, kita bisa pergi saja. Di luar sedang hujan deras, dan terlalu banyak orang yang masuk untuk berteduh, dan ada begitu banyak kebisingan dan perkelahian di lantai pertama. Mereka awalnya berencana untuk masing-masing mendapatkan satu kamar, tetapi mereka tidak menyangka hanya kamar ini yang tersedia. Sudahlah, berhenti mengeluh. Punya tempat menginap itu bagus. Lebih baik daripada kehujanan. Gu Chen memutar bola matanya dan berkata dengan nada kesal. Saat ini, gua saja sudah cukup, apalagi penginapan. Lagi pula, 300 yuan tidak akan membuat siapapun kaya. Ketika tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa pasrah. Zuo Sandu berdiri di ambang pintu, diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada apa denganmu? Gu Chen perlahan berjalan mendekat dan bertanya dengan ekspresi bingung. Zuo Sandu menggelengkan kepalanya sedikit. Entahlah. Rasanya seperti akan ada sesuatu yang terjadi. Aku punya firasat, tapi aku tidak tahu siapa itu. Pasti seseorang yang baru saja kulihat. Siapa? Entahlah. Jika aku bisa tahu siapa yang mati, aku akan menjadi lebih dari manusia, aku akan menjadi dewa. Zuo Sandu terkadang bisa merasakan hidup dan mati, tapi tidak selalu akurat, hanya sepersekian detik. Karena dia sudah mengatakannya, Gu Chen tentu tidak akan bertanya lagi. 4 orang tidak bisa tidur di kamar kecil ini, jadi mereka harus duduk di tempat tidur. Semua orang duduk bersila bermeditasi, beristirahat sejenak. Meskipun kondisinya tidak bagus, setidaknya mereka terlindung dari angin dan hujan. Cuacanya belum pernah bagus sebelumnya. Saat ini, suhu di utara hanya sekitar 10 derajat Celcius. Sementara orang-orang di selatan masih mengenakan kemeja lengan pendek, mereka yang di utara sudah mengenakan jaket tebal. Maka, mendengarkan gemericik hujan di luar, Gu Chen dan yang lainnya perlahan-lahan tertidur sambil duduk di tempat tidur mereka. Keesokan paginya, pegunungan Qilian, di sebuah gua kecil. Sebenarnya, ini tidak bisa dianggap gua, melainkan akar pohon yang lapuk, dengan pohon yang menjulang tinggi di atas dan lubang pohon berlubang di bawah, yang cukup besar untuk 6 atau 7 orang berbaring. Tian Yuxiao berbaring di dalamnya sampai pagi, dan ia mendengar suara deras air dari luar. Ia duduk tanpa bergerak sedikit pun, dan melihat keluar. Sudah fajar. Tian Yuxiao menggosok pelipisnya dengan tangan kirinya dan mendesah tak berdaya, kepalaku sakit. Tetapi setelah ragu-ragu selama beberapa detik, ia akhirnya bereaksi. Tangan kiri. Tian Yuxiao menatap tangan kirinya dengan bingung, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Tak hanya itu, ia juga melirik lengan buntung yang jatuh ke tanah di sebelahnya. Lengan buntung yang ia potong kemarin masih tergeletak di tanah, tetapi tangan kirinya kini utuh di tubuhnya. Hah! Bukankah tanganku yang terpotong? Tian Yuxiao benar-benar tercengang. Ia ingat betul bahwa ia telah memotong tangan kirinya saat bertarung melawan Cao Nianzhu dan kelompoknya kemarin. Kenapa tangan kirinya bisa tumbuh kembali? Tidak. Hanya itu,
Ia mengangkat pakaiannya untuk melihat, dan semua bekas luka di tubuhnya kini telah hilang. Tangannya telah kembali ke bentuk semula tanpa bekas, yang membuat Tian Yuxiao sedikit bingung. Kelahiran kembali lengan yang patah, terlepas dari hidup atau matinya, bukankah ini efek dari ajaran legenda Raja Obat? Efek dari biografi Raja Obat adalah dapat menumbuhkan kembali semua organ dan anggota tubuh, bahkan jika kepalanya terpenggal, sehingga memungkinkan orang mencapai kelahiran kembali secara teoritis. Selain itu, biografi Raja Obat juga merupakan metode energi internal yang sangat kuat, yang mengandung kungfu yang ampuh. Sebelumnya, dia hanya mendengar biografi Raja Obat dalam legenda. Metode ini dapat meregenerasi bekas luka, organ yang rusak, bahkan lengan yang terpotong. Ia melambaikan tangan kirinya, dan pikirannya memikirkan beberapa mantra yang muncul di benaknya beberapa menit sebelum ia pingsan tadi malam. Bukankah itu mantra-mantra pikiran yang diajarkan gurunya di awal? Mungkinkah mantra-mantra pikiran itu adalah biografi Raja Obat? Aku sudah mempelajari biografi Raja Obat sejak awal. Tian Yuxiao bergumam dalam hati, terkejut. Ia telah mencari biografi Raja Obat selama bertahun-tahun, dan ternyata itu ada di dalam dirinya selama ini, di dalam teknik bela diri internal yang telah ia kuasai sebelumnya. Alasan ia tidak pernah menemukannya sebelumnya mungkin karena Tian Yuxiao selalu cukup terampil dan tidak pernah mengalami cedera separah ini. Biografi Raja Obat telah lama dicari, terutama karena kemampuan generasi dirinya yang luar biasa. Bahkan kepala yang terpenggal pun dapat diregenerasi. Kepala dapat tumbuh kembali dari dalam tubuh, dan tubuh dapat tumbuh kembali dari dalam kepala. Tidak hanya lengan yang terpenggal dapat diregenerasi, tetapi klon juga dapat dibuat. Misalnya, jika Anda melarikan diri dan tidak bisa menang, Anda dapat memotong salah satu lengan Anda, dan kemudian akan menumbuhkan cabang baru, sementara lengan Anda sendiri akan tumbuh kembali. Namun, klon tersebut akan mengambil sebagian dari esensi dan darah tubuh asli. Ketika Anda membutuhkan klon tersebut untuk menyelesaikan misi, Anda dapat memanggilnya kembali. Inilah cara terbaik untuk menggunakan biografi Raja Obat. Biografi ini tidak hanya dapat meregenerasi semua kerusakan pada tubuh seseorang, tetapi juga dapat menciptakan banyak klon untuk mengganggu penglihatan lawan. Setelah Anda mahir menggunakannya, yang sangat kuat dapat menciptakan beberapa klon hanya dengan mencabut beberapa helai rambut. Kemarin, Tian Yuxiao secara tidak sengaja menggunakan fungsi generasi diri biografi Raja Obat. Karena ia tidak terbiasa dengannya dan ini adalah pertama kalinya, lengannya membutuhkan waktu semalaman untuk tumbuh. Meskipun ia memiliki biografi Raja Obat, tanpa bimbingan yang tepat dari gurunya, keterampilan itu tidak berguna. 8 keterampilan rahasia harus dibimbing dengan benar oleh seseorang tentang cara menggunakannya dan membuka semua fungsinya. Jika tidak, meskipun Anda tahu bahwa benda ini ada di dalam diri Anda tidak dapat memaksimalkan efeknya jika Anda tidak tahu cara menggunakannya. Guru. Ternyata, Anda mewariskan biografi Raja Obat kepada saya sejak awal. Tian Yuxiao bergumam pelan. Dia selalu merasa bahwa gurunya tidak menyukainya dan bahkan tidak mengajarinya kungfu yang paling penting. Biografi Raja Obat adalah kungfu yang diimpikan banyak orang. Itu dapat meregenerasi lengan dan organ yang terpotong, dan pemiliknya secara teoritis dapat mencapai keabadian. Dia tidak pernah menyangka bahwa biografi Raja Obat yang dia dambakan akan benar-benar diwariskan kepadanya sejak awal. Dia masih ingat bahwa pada awalnya, Chang Yunsan tidak mengajarinya kungfu apapun selama 3 bulan, hanya membiarkannya mempelajari teknik gong internal. Hanya setelah dia bisa melafalkannya dengan hati, dia perlahan mengajarinya teknik pedang. Sekarang, ia menyadari betapa baiknya niat gurunya, tidak pernah memberitahunya bahwa apa yang ia pelajari sebenarnya adalah biografi Raja Obat yang legendaris. Kemampuan ini biasanya tidak akan terwujud. Itu hanya akan aktif secara otomatis ketika seseorang menderita luka dalam yang parah atau kerusakan serius pada anggota tubuh, bertindak seperti keterampilan pasif. Kecuali jika seseorang menderita kerusakan yang signifikan, keterampilan ini akan tetap tidak aktif di dalam dirinya. Tanpa cedera yang signifikan, itu mungkin tidak akan pernah aktif. Sekarang setelah ia memikirkannya, gurunya selalu melatihnya sebagai penerusnya, selalu menyimpan harapan tinggi padanya. Ia perlahan muncul dari lubang pohon. Dalam situasi ini, ia tidak bisa kembali ke rumah pertanian untuk sementara waktu. Jika ada yang tahu ia memiliki biografi Raja Obat, itu akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah menemukan gurunya di Jiangsu. Kekuatan di dalam dirinya saat ini tidak stabil, dan Tian Yuxiao tidak tahu cara menggunakan biografi Raja Obat. Ia hanya bisa mencoba di Jiangsu. Tian Yuxiao mendesah tak berdaya, aduh, aku pernah memutuskan hubungan dengan guruku sebelumnya, dan aku tidak tahu apakah dia masih mau membantuku kali ini. Dia begitu sombong sebelumnya, benar-benar lupa pentingnya menghormati gurunya.
Jika dia tiba-tiba kembali untuk meminta bantuan, dia pasti akan mendapat penolakan. Pada saat yang sama, di dalam penginapan, Gu Chen mengangkat seseorang dengan satu tangan dan melemparkannya dari lantai 2. Melihat orang-orang yang tergeletak di lantai, dia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Cek, perkelahian di lantai bawah tadi malam benar-benar sengit. Mereka baru saja bangun dan membuka pintu, mendapati seseorang pingsan di luar, sudah tak bernyawa. Gu Chen berencana membawa mereka ke bawah menemui bos untuk diurus. Namun, ketika sampai di tangga lantai 2, ia terkejut melihat pemandangan di bawah. Astaga! Aku mendengar perkelahian sengit di lantai bawah tadi malam, tapi aku tak menyangka akan sehebat ini. Kata Lan Wancheng tanpa daya, menatap tumpukan mayat yang berserakan di lantai. Tatapan Zuo Sandu tertuju pada sebuah sudut. Gu Chen dan yang lainnya mengikuti pandangannya dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di bawah pohon, kepalanya tertunduk sehingga wajahnya tak terlihat. Ia merasakan seseorang sedang mengawasinya, mengangkat kepalanya, dan sedikit mengangguk ke arah Zuo Sandu. Jelas sekali bahwa itu adalah hantu pembawa pesan. Zuo Sandu mengangguk, dan dalam sekejap mata, pria berpakaian hitam itu menghilang. Kalau tidak salah, hantu pembawa pesan itu mungkin sedang menunggu izin dari Zuo Sandu. Zuo Sandu mungkin tidak tenar di dunia fana, tetapi di dunia bawah, dia adalah Tuan Zuo yang tersohor. Di bawah pengawasannya, jika kau ingin membawa pergi hantu, kau harus mendapatkan izinnya. Jika dia tidak setuju, usahamu pada dasarnya sia-sia. Bahkan, saat Zuo Sandu tertidur, para utusan hantu ini dapat mengekstradisi mereka semua. Lagi pula, siapa yang tahu utusan hantu mana yang akan melakukannya ketika dia bangun. Tetapi mereka takut pada Zuo Sandu. Mereka tahu dia tinggal di sana dari jauh, jadi mereka tidak berani masuk. Bagaimana jika ada seseorang yang ingin dilindungi Zuo Sandu, dan mereka datang mencarinya nanti? Itu lebih dari yang bisa ditangani oleh seorang utusan hantu biasa. Energi yin di ruangan ini begitu kuat sehingga bahkan orang biasa pun dapat merasakannya, tetapi setelah beberapa saat, perasaan suram itu menghilang. Tak perlu dikatakan lagi, utusan hantulah yang membawa pergi semua hantu ini. Gu Chen dan yang lainnya berjalan menuruni tangga dan menemukan sebuah meja di aula yang dipenuhi mayat. Bos, 4 mangkuk mie lagi. Kakak Chen, bosnya sudah tidak ada di sini. Dia pasti sudah ditipu sejak lama. Gumam Lan Wancheng sambil melihat sekeliling. Tepat saat itu, di bawah meja kasir, seorang pria parubaya perlahan berdiri, menenteng ransel di kepalanya. Bukan hanya bosnya, tetapi juga beberapa orang keluar dari dapur satu demi satu. Mereka semua adalah bos, pelayan, dan juru masak toko ini. Diperkirakan perkelahian di toko akan terjadi setiap 2 atau 3 hari. Semua orang sudah terbiasa. Jika mereka melihat perkelahian, mereka hanya akan bersembunyi. Selama perkelahian terjadi, setidaknya satu dari mereka akan mati. Kali ini lebih tragis, dan hampir semua orang mati bersama. Sial, kukira mereka semua mati. Kata Lan Wancheng tanpa berkata-kata saat dia melihat sekelompok orang itu. Gu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menuangkan secangkir teh di atas meja, tetapi teh yang dia tuangkan tercampur dengan pil tidur. Dia melemparkan beberapa pil ke dalamnya, dan pil tidur itu bahkan tidak meleleh. Maaf, maaf. Pemilik toko buru-buru melangkah maju dan membawa pria itu pergi sebelum Gu Chen sempat berkata apa-apa, bawakan kami Longjing. Bos itu bukan orang bodoh. Orang-orang ini bisa berjalan bebas di aula yang penuh mayat ini tanpa rasa tidak nyaman. Karena alasan ini, dia tidak berani mengabaikan mereka lagi. Dia segera meminta seseorang untuk menuangkan teh Longjing terbaik. Hanya beberapa menit kemudian, seorang pria kekar keluar dari dapur dengan 4 mangkuk mie. Hei, apa ada kesalahan? Kami meminta 4 mangkuk mie vegetarian, bukan daging. Kau ingin membodohi kami dengan daging manusia lagi. Lan Wancheng memelototi si juru masak dan berkata dengan tidak senang. Tapi Gu Chen menepuk tangannya, makanlah. Ah, ini daging sapi. Koki itu tersenyum canggung. Daging sapi segar baru saja direbus. Silakan dinikmati. Wajah Lan Wancheng dipenuhi kebingungan. Zuo Sandu dan Li Qing di sampingnya juga menundukkan kepala dan mulai makan. Apa kau tidak takut ini daging manusia? Zuo Sandu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Daging sapi ya daging sapi, mana mungkin daging manusia. Lagi pula, bos ini tidak akan berani menipu kita. Kenapa? Tanya Lan Wancheng bingung. Gu Chen menyesap mie dalam-dalam dan terkekeh, lihatlah di sekitar sini, apa ada tamu lain selain kita? Tidak. Mereka yang selamat biasanya yang paling sulit diganggu, kecuali bos ini tidak ingin terus mengelola tempat ini. Ada beberapa tamu yang menginap di lantai atas kemarin, tetapi kebanyakan dari mereka keluar untuk menonton kesenangan, atau dibunuh oleh seseorang yang datang ke atas.
Hanya kamar tempat Gu Chen dan teman-temannya menginap yang aman. Jika bos ini punya akal sehat, dia tidak akan pernah berani mengabaikan Gu Chen dan teman-temannya lagi. Jadi begitu. Lan Wancheng akhirnya menghela napas lega, tidak masalah asalkan bukan daging putih. Aku masih mual kalau mengingat terakhir kali. Bersambung.